Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan majlis ini mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu dan insyaallah meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin para jamaah sekalian, berikut ini kita akan membahas hadis ke-28 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini, berbicara tentang komitmen ya terhadap sunnah, berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Najih, ya, an Abi Najihin Al-Irbadi bin Sariyah radhiyallahu an, dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an, dia berkata, wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minha al-qulubu wa dhalifat minha al-uyun. Rasulullah memberikan kami nasihat yang membuat hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'ausina. Kami berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seakan-akan ini merupakan nasihat perpisahan, nasihat terakhir, maka berilah kami wasiat, berilah kami pesan. Lalu qala, kata Rasulullah, usikum bitaqwallahi azza wa jal wa sam'i wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum 'abdun. Saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah azza wa jal, tunduk dan patuh kepada pemimpin kalian, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak, hamba sahaya. Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Karena di antara kalian yang hidup setelah ini akan menyaksikan banyaknya perselisihan. Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin 'addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ajaranku dan ajaran khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Gigitlah atau genggamlah dengan kuat, dengan geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Hendaklah kalian menghindari perkara yang diada-adakan, karena semua perkara bid'ah adalah sesat. Rawahu Daud wa Tirmizi, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi. Rawahu Abu Daud tulisannya, maaf ya. Jadi inilah hadis itu, ya, hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Tirmizi, dan ini salah satu hadis yang boleh dikatakan melengkapi atau mencakup seluruh aspek pesan Rasulullah yang sangat singkat, padat dan jelas. Dan dari sini kita banyak mendapat pelajaran, ya, salah satunya seperti yang diawali dari hadis ini, tentang bagaimana sifat atau karakter nasihat-nasihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Digambarkan oleh sahabat-sahabat, nasihat itu membuat hatinya bergetar, ya, membuat air mata mereka bercucuran, menunjukkan bahwa betapa Rasulullah ketika menyampaikan pesan ini dengan sepenuh hati dan sangat mengesankan, ya, sehingga membuat sahabat-sahabat begitu bergetar hatinya, menunjukkan mereka betul-betul tersentuh lah, ya, dengan nasihat-nasihat Rasulullah. Nah, bagaimana bisa itu terjadi? Nah, dari situ kita bisa mengambil hikmah bahwa ada nasihat-nasihat yang perlu kita lihat dan kita perhatikan agar dia bisa menyentuh perasaan. Yang pertama, tema yang disampaikan atau pesan itu sesuatu yang betul-betul
aktual. Ya, aktual itu sesuai dengan apa yang dirasakan, apa yang dialami dan apa yang terjadi pada orang-orang yang kita akan nasihati gitu. Jadi ketika mereka misalnya mengalami kesulitan dalam pekerjaan begitu, lalu kita menyampaikan nasihat tentu yang berhubungan dengan itu. Kalau kita nasihatkan masalah yang lain, tidak akan menimbulkan kesan, ya, tidak akan menimbulkan dampak. Walaupun itu bukan berarti tidak penting, ya, tidak baik, tapi sesuatu yang baik itu kalau tidak pada waktunya atau pada tempatnya tentu tidak akan berpengaruh, ya, menimbulkan kesan. Jadi Rasulullah menyampaikan suatu tema dari nasihatnya itu sesuai dengan kondisi yang dialami oleh sahabat-sahabat, sehingga nasihat itu betul-betul berkesan bagi mereka. Kemudian yang kedua, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik. Ya, itu ingin supaya nasihat kita itu didengar orang dengan baik. Kadang-kadang ada orang yang di kepalanya itu banyak hal gitu yang mau disampaikan, tapi begitu disusun dengan kata-kata, disitulah persoalan muncul. Seringkali kalimat-kalimat yang terungkap itu tidak mewakili apa yang ada di pikiran, sehingga tidak tersampaikan maksudnya dengan baik. Disitulah kita butuh bahasa, ya, ilmu bahasa itu memang sangat dibutuhkan. Kita lihat ulama-ulama dahulu itu yang menulis kitab berjilid-jilid itu dari berbagai disiplin ilmu. Pertama yang mereka kuasai, yang pelajari itu adalah ilmu bahasa, ya, bahasa Arab terutama, sastra Arab. Jadi bukan berarti orang-orang Arab itu semua ngerti tata bahasa Arab, belum tentu juga. Sama dengan kita, ya, kita orang-orang Indonesia belum tentu paham juga tata bahasa Indonesia. Kadang-kadang orang Indonesia pun kadang rancu dalam berbahasa Indonesia, ya, agar supaya itu kan sama maksudnya itu, ya kan. Tapi dalam penyusunan kalimat sering sekali itu kalimat agar supaya itu muncul gitu. Ya, jadi itulah contohnya. Artinya penggunaan bahasa itu sangat mempengaruhi pesan-pesan yang akan kita sampaikan. Nah, supaya dia bisa betul-betul menyentuh orang-orang yang kita nasihati. Kemudian jangan terlalu panjang. Ya, nasihat itu jangan terlalu banyak lah. Jangan terlalu banyak itemnya sehingga orang cenderung lupa. Ya, begitu banyaknya yang disampaikan sehingga yang diingat orang ujungnya aja. Padahal kita sudah menyampaikan nasihat itu dari awal entah berapa poin gitu, tiba-tiba terakhirnya itu yang diingat orang karena terlalu banyak. Apalagi di forum-forum atau kesempatan-kesempatan yang singkat. Kita tahu sebaik-baik khutbah Jumat itu yang singkat gitu. Yang panjang itu sholatnya. Kadang kalau ada khutbah Jumat, saya nggak tahu khutbah Jumat di sini berapa menit. Ada batasannya nggak? Maksimalnya berapa? Tapi pernah mengalami khutbah Jumat 1 jam? Ya, saya pernah mengalami itu gitu ya. Jadi kalau terlalu lama, apalagi dalam kondisi siang hari seperti itu, ya, apalagi di kantor-kantor, khutbah Jumat di kantor-kantor itu menjadi tidak efektif gitu, kalau terlalu banyak. Jadi nasihat itu singkat-singkat saja, padat dan mudah diingat. Ya, mudah diingat dan tentu dengan struktur pesan yang baik gitu ya. Nanti kita lihat bagaimana bentuk pesan Rasulullah dalam hadis ini. Lalu kemudian waktunya yang tepat, ya, itu memang sangat teknis lah, tapi penting gitu. Bahwa kalau kita menasihati seseorang tidak pada waktunya gitu, artinya pada waktu-waktu yang dia tidak siap untuk menerima nasihat-nasihat itu, ya jangan dulu sampaikan saat itu. Ya, nah, dalam hadis ini kelihatannya sahabat-sahabat itu siap betul. Kenapa? Karena mereka yang minta. Ya, ketika mereka yang meminta, tentu mereka siap diberikan nasihat. Itulah yang pertama yang bisa kita lihat. Kemudian untuk menjadi penasihat yang baik, ya, ini yang perlu kita perhatikan. Ya, yakin dengan apa yang disampaikan. Kalau ada orang yang mau nasihatin seseorang sementara dia kelihatan ragu, ya kita juga ragu gitu. Ya, tidak mungkin kita mau mengikutinya kalau dia sendiri tidak yakin dengan yang diucapkannya. Ya, kemudian hatinya yang bersih, ikhlas. Dia harus punya niat ikhlas, betul-betul ingin mengajak kepada kebaikan.
ya tidak ada maksud-maksud lain, maka insya Allah itu akan memberikan dampak lah, ya, pengaruh kepada yang dinasihati. Wajah-wajah orang ikhlas, orang tulus itu bisa terlihat, Pak, ya, walaupun tidak semua orang gitu ya. Ada juga orang yang wajahnya tulus tapi hatinya ternyata tidak gitu. Ya, tapi sebetulnya orang-orang yang secara umum sepanjang hidupnya dia terbiasa untuk tulus atau ikhlas itu bisa kita lihat dari kata orang bilang aura, ya, warna wajahnya itu kelihatan lah, ya, orang-orang yang ikhlas itu, ya. Nah, kemudian ini yang paling utama juga, ini ucapannya sesuai dengan perbuatan. Jadi apa yang dinasihatinya tidak dilanggarnya. Ini banyak sekali, ya, penjelasan tentang ini, ya. Salah satu ancaman betapa murka Allah terhadap orang yang mengucapkan tapi tidak dikerjakan, ya. Nah, tapi satu hal yang perlu diingat di sini, bukan berarti bahwa kita baru boleh menasihati atau menyampaikan kebenaran, kebaikan itu setelah kita betul-betul jadi orang baik. Nah, kalau begitu nanti tak ada orang yang mau menyampaikan. Karena tak ada orang yang bisa merasa yakin dia ini sudah baik, ya kan? Nah, masalahnya adalah ketika ada orang yang merasa dirinya belum pernah baik, lalu dia tidak mau memberikan nasihat kepada orang lain, maka akan hilanglah semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu, dan itu tentu tidak benar, ya. Nah, mengapa seperti disebutkan di sini, mengapa ucapannya harus sesuai dengan perbuatan? Ini untuk kesuksesannya atau keberhasilannya dalam mengajak. Tapi bahwa dia wajib mengajak itu persoalan lain gitu, ya. Jadi pada dasarnya kita yang tahu hal yang benar atau yang baik wajib kita sampaikan. Bahwa orang mau mengikut atau tidak, baru masuk ke syarat ini gitu. Tapi kewajiban kita untuk menyampaikan tetap ada gitu. Jadi jangan berlindung kepada kelengkapan syarat ini baru kita merasa punya kewajiban untuk menyampaikan. Tidak, menyampaikan itu tetap wajib. Orang tua tetap wajib mengajak, memerintahkan anaknya sholat walaupun dia tak sholat. Begitulah hukumnya itu. Jadi bukan berarti dia tidak sholat, saya sendiri tak sholat, nggak enak lah nyuruh keluarga sholat. Jangan bilang begitu. Karena kewajiban memerintahkan sholat itu adalah kewajiban orang tua. Bahwa dia sholat atau tidak, itu urusan lain gitu. Nah, itu urusannya adalah apakah anak itu nanti mau terima atau tidak nasihat itu gitu. Berhasil nggak dia menasihatin keluarganya untuk sholat, tergantung dia mengerjakan sholat atau tidak. Jadi bahwa dia mengerjakan apa yang dia ucapkan itu kaitannya dengan keberhasilan, bukan kewajiban. Kalau kewajiban tetap wajib, ya. Jadi jangan kita merasa ketika disuruh mengingatkan seseorang atau melakukan amar ma'ruf kita bilang, aduh saya sendiri belum bagus, diam aja lah. Nah, jangan bilang begitu. Kalau memang kita tahu itu salah, kita sampaikan saja. Bahwa dia ngikut atau tidak, di situ nanti baru terlihat kita sesuai nggak perbuatannya dengan ucapannya. Nah, itu, ya. Jadi ini banyak panjang lebar dibahas Ibnu Qayyim dalam kitabnya Talbisu Iblis itu, ya, dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Sesuatu yang sering keliru, ya, sebagian kita ketika tidak mau melakukan amar ma'ruf karena merasa belum melakukan apa yang kita ucapkan, ya. Melakukan apa yang diucapkan itu hubungannya dengan keberhasilan amar ma'rufnya atau nahi mungkarnya. Sedangkan kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban kita semua, ya. Baik. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, ya, wa iyyakum, perintah Rasulullah, ya, wa alaikum bittaqwallah, ya, bertakwa kepada Allah. Jadi ini pesan pertama Rasulullah agar kita bertakwa. Saya kira ini sudah banyak sekali penjelasannya, tapi saya ingin kembali kepada pengertian takwa secara aslinya, ya, bahwa takwa itu sebetulnya menjaga diri dari azab Allah, ya. Makanya dalam doa itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, ya, dan peliharalah kami dari azab api neraka. Lalu mengapa kita selama ini mendefinisikan
ya, mendefinisikan takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kan begitu selalu, ya, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi, ya, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Nah, mengapa kita mendefinisikan takwa seperti itu? Sebetulnya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya itu adalah bentuk dari atau cara dari menjaga diri dari api neraka itu. Jadi takwa itu sendiri sebetulnya adalah sikap menjaga diri atau menghindar dari azab Allah. Lalu caranya bagaimana? Menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, untuk lebih mudahnya, lalu kita bypass saja. Takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Jadi kita memberikan definisi takwa selama ini sangat praktis lah, ya, bahwa kalau mau menghindar diri dari azab Allah, jalankan perintah Allah dan tinggalkan larangannya. Begitu. Jadi mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangan itu adalah cara bertakwa. Bertakwanya sendiri sebetulnya rasa takut kita itu, rasa takut salah. Ya, orang yang bertakwa itu merasa takut salah. Ketika dia melakukan sesuatu yang tidak baik, dia merasa tidak enak atau merasa khawatir. Nah, itu menunjukkan ketakwaannya. Jadi orang yang mau bertakwa caranya seperti ini. Nah, jadi takwa itu sendiri adalah menjaga diri dari siksa Allah atau azab Allah. Nah, kemudian dalam Al-Quran itu kita lihat sering sekali ada kalanya takwa itu disandingkan dengan kebaikan, ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Nah, kalau kita bertemu dengan pola kalimat seperti ini kan menunjukkan takwa di sini berbeda dengan albir. Ya, albir di sini adalah kebaikan, sedangkan takwa ya takwa. Nah, apakah pengertian takwa di sini sama dengan yang di atas? Kalau sama yang di atas berarti tumpang tindih dong. Kebajikan itu kan berarti menjalankan perintah Allah, kan gitu. Nah, maka takwa di sini pada dasarnya adalah menjauhi larangan Allah. Jadi albir itu menjalankan perintah, dan takwa di sini adalah menjauhi larangan Allah. Jadi pengertian takwa di sini lebih kepada menghindari atau menjauhi larangan-larangan Allah. Nah, disitulah makanya tadi dikatakan takwa itu sendiri pada dasarnya adalah menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu yang pertama. Jadi kita tak perlu mengulas ini lebih jauh. Saya kira sudah banyak ya penjelasan itu. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah adalah taat kepada pemimpin. Ya, taat kepada pemimpin. Artinya kita disuruh betul-betul untuk mentaati pemimpin sampai kita dikatakan oleh Rasulullah tetap harus taat sekalipun yang memimpin itu adalah seorang budak, ya, seorang hamba sahaya. Nah, jadi kita bisa lihat penegasan itu misalnya dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan pemimpin ulil amri di antara kamu. Nah, ayat ini menegaskan ketaatan kita mutlak kepada Allah, mutlak kepada Rasul, karena masing-masing diulang kalimat taatnya. Ya, kepada Allah ada kalimat ati'u, kepada Rasul juga ada kalimat ati'u, taatilah. Tapi kepada ulil amri hanya merupakan dihubungkan saja, yaitu walaupun maksudnya adalah juga kita harus taat kepada ulil amri. Tapi ketika ulil amri tidak menggunakan kata ati'u, berarti ketaatan kepada pemimpin itu tidak mandiri, ya, tidak mutlak. Kalau kepada Allah mutlak, kepada Rasul mutlak. Tapi ketika kepada pemimpin tidak mutlak, ya, selama dia taat kepada Allah dan Rasul. Jadi kalau ketika dia sudah melenceng dari dari ketentuan Allah dan Rasul, maka dia tidak ada lagi ketaatan kepadanya. Ya, jadi ketaatan kita kepada pemimpin itu siapapun orangnya, ya, walaupun hamba sahaya sekalipun,
sekalipun, selama dia tetap taat kepada Allah dan Rasul, maka kita wajib taat kepadanya. Itu kira-kira ya. Jadi ketaatan kepada pemimpin itu tidak mutlak ya, sebagaimana ketaatan kepada Allah dan Rasul. Semua terkait kepada apa yang dilakukan, apa yang diputuskan atau yang dibuat sebagai kebijakan, apakah sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, maka disitulah ukuran ketaatan kita kepadanya. Itu. Kemudian berikutnya mengenai sekalipun dipimpin oleh seorang budak, ada penjelasan ulama tentang ini. Ya, walau ta'ammara alaikum abdun, ya, walaupun kita diperintah oleh seorang budak. Ini apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan budak di sini? Setidaknya menurut para ulama ada dua pemahaman. Yang pertama, ya, ini sebetulnya hanyalah sekedar informasi. Ini sebetulnya informasi tentang sesuatu yang belum terjadi, ya, di mana melompat A-nya, di mana A-nya melompat, di mana kepemimpinan dipegang yang bukan ahlinya. Jadi Rasulullah seolah-olah sudah membayangkan ke depan akan ada situasi yang kacau balau lah dengan kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang yang tidak ahlinya. Jadi itu maksud dari kalimat walaupun kalian akan dipimpin oleh seorang budak sekalipun. Ya, jadi pada saat itu pun kata Rasulullah, seandainya itu terjadi, kita tetap harus taat kepada pemimpin itu. Mengingat kalau kita tidak taat akan timbul kerusakan yang lebih besar. Makanya dalam hadis-hadis yang lain tentang kepemimpinan itu ada hadis yang menyuruh kita bersabar. Ya, bersabar dalam kondisi kepemimpinan itu tidak seperti yang kita harapkan. Ya, jadi langkah yang paling baik itu adalah bersabar daripada melakukan tindakan-tindakan anarkis. Kenapa? Kerusakan yang ditimbulkannya lebih besar daripada kita bersabar. Toh itu juga ada batasnya. Dulu Nabi mengatakan itu ketika dalam konteks kepemimpinan tanpa batas. Ya, dulu Nabi ketika sahabat-sahabat setelah itu mengalami perubahan-perubahan cara memilih pemimpin dan sebagainya, itu kan sempat mengalami masa-masa di mana kepemimpinan itu dipegang oleh orang-orang tanpa batas, seperti raja-raja, seperti sultan-sultan. Itu kan batas kekuasaannya kalau dia meninggal, iya kan? Jadi sampai puluhan-puluhan tahun bisa terjadi. Sementara kalau sekarang kita kan pada umumnya di negara maju lah ya, negara-negara sekarang umumnya memakai prinsip kekuasaan yang terbatas lah ya. Jabatan presiden, katakan kalau misalnya yang dimaksud presiden paling lama 5 tahun, ya kan. Kemudian ada yang 4 tahun ya, Amerika 4 tahun ya Pak ya, 4 tahun. Artinya kalau selama 5 tahun begitu kita pilih ternyata jelek gitu, ya udah sabar dulu lah, tunggu 5 tahun berikutnya, begitu kira-kira ya. Kenapa? Kalau kita melakukan sesuatu yang sesuatu yang kalau bahasa sekarang inkonstitusional gitu ya, maka akan menimbulkan dampak yang lebih buruk daripada kita menahan diri. Nah, sambil dalam hadis yang lain dikatakan mendoakan pemimpin-pemimpin itu. Kenapa? Karena kebaikan mereka itu adalah kebaikan juga buat kita. Seperti itulah gambarannya ya. Artinya boleh jadi nanti akan terjadi seperti itu, wallahu a'lam. Apakah sekarang sudah terjadi atau tidak, itu tergantung persepsi kita masing-masing ya. Nah, bahkan ini sebenarnya boleh jadi sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya, setelah masa Nabi tentu saja ya. Nah, pasang-pasang surut kepemimpinan itu bisa kita lihat dalam sejarah. Ada kalanya masa-masa emas, ada kalanya saat-saat terpuruk, dan itu akan terus berulang lah sepanjang zaman ya. Tidak ada kepemimpinan itu muncul dalam kondisi yang baik terus, tidak ya. Dalam sejarah Islam juga begitu ya. Pada masa Khulafaur Rasyidin bolehlah dikatakan cukup baik, tapi di masa-masa di ujung-ujung kepemimpinan Utsman bin Affan kan di situ terjadi fitnah ya. Utsman terbunuh ya, Ali begitu juga. Pada masa Ali memimpin, situasi politik sangat gawat ya, tapi sampai akhirnya dia sendiri yang menjadi korban ya. Dan masa-masa setelah itu kepemimpinan Islam itu, suksesi itu tidak lepas dari pertumpahan darah
ya, dan bukan berarti kelam terus, tidak, ada saat-saatnya baik. Muncullah seperti Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, walaupun sebentar, tapi masa-masa Umar bin Abdul Aziz lah yang dianggap sebagai duplikat masa Rasulullah, ya, duplikat masa Rasulullah, di mana keadilan, kemakmuran rakyat betul-betul terjaga. Tapi setelah itu, lihat, setelah itu apalagi dipimpin ketika khalifah itu Yazid, ya, Yazid bin Muawiyah, di situ lebih gawat lagi. Disitulah terbunuhnya cucu Rasulullah, Husain, ya, bin Ali bin Abi Thalib. Ini kan sesuatu yang sebetulnya secara secara fair kita bisa lihat bahwa pasang surut kepemimpinan itu adalah tidak selalu baik lah. Ada hal-hal yang tidak baik. Maka ketika Rasulullah mengatakan kita wajib taat, dan suatu ketika beliau katakan sabar terhadap keburukan pemimpin, ya kenapa? Karena memang perjalanan kepemimpinan itu tidak selalu mulus, ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Kalau saat ini kita merasa pemimpin kita buruk, sabarlah, sebentar lagi insya Allah akan ada pemimpin yang baik. Begitu aja harapannya, ya kan? Nah, artinya ini Rasulullah memberikan informasi akan suatu saat akan terjadi seperti itu. Itu yang pertama pemahamannya. Kemudian yang kedua, ini sebetulnya hanyalah perumpamaan, ya, sebetulnya tidak akan terjadi karena budak itu tidak sah untuk jadi pemimpin. Ya, budak itu tidak sah jadi pemimpin. Artinya model cara Nabi berbahasa itu ada kalanya seperti ini. Ini hanyalah sebenarnya sebagai perumpamaan, permisalan saja, bahwa sampai begitulah ketaatan itu harus kita tunjukkan. Ya, seandainya kita dipimpin seorang budak, kita tetap taat. Bukan berarti akan ada pemimpin dari budak, bukan begitu maksud kelompok yang kedua ini, ya, maksud yang kedua ini. Tapi hanyalah penekanan Nabi, ya, penekanan Nabi bahwa kita tetap wajib mentaati pemimpin. Sampai-sampai pemimpin itu budak sekalipun, maka kita tetap taat. Bukan berarti akan ada pemimpin dari budak, tidak, tapi menunjukkan ketaatan itu harus betul-betul kita tunjukkan. Nah, itu dia. Nah, ini sama dengan misalnya Nabi pernah berkata, ya, bahwa Allah akan tetap memberikan kemuliaan kepada seseorang seandainya dia membangun masjid sebesar sangkar burung. Ya, Nabi pernah mengatakan begitu. Nah, bukan berarti akan ada masjid sebesar sangkar burung, yang mau sholat siapa? Ya kan? Tapi itu untuk menunjukkan betapa besarnya pahala orang membangun masjid, itu maksudnya. Ya, jadi walaupun yang dibangunnya itu masjid sebesar sangkar burung, nah tentu masjid tak ada sebesar itu kan. Nah, makanya pemahaman kita tentang itu adalah untuk menekankan betapa apa yang diucapkan oleh Nabi itu penting dan harus kita lakukan, ya. Nah, dalam hal ini ketaatan kita kepada seorang pemimpin. Kemudian yang berikutnya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Dalam kalimat yang lain ada mim ba'di, ya, setelah aku. Nah, yaitu komitmen kita terhadap sunnah Rasulullah, ya. Sunnah di sini tentu akan ada penjelasan lagi tentang itu, ya. Tapi yang dimaksud di sini adalah menempuh jalan Nabi agar selamat dari perselisihan. Kita tahu tadi disebutkan bahwa akan ada hal-hal yang bisa terjadi ke depan yang bisa menimbulkan fitnah. Maka Nabi mengingatkan kita agar menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Nabi dan para sahabat-sahabat, juga berpegang kepada sunnah al-khulafa'ur rasyidin. Ya, jadi kita disuruh untuk berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah. Nah, saya mungkin terbalik ini slide-nya. Harusnya slide-nya di sini dulu. Ya, saya mau jelasin dulu tentang makna sunnah, walaupun ini mungkin pernah kita bahas ini, ya. Nah, sunnah itu sendiri sebetulnya begini gambarannya, ya. Jadi pengertian atau istilah sunnah itu dengan berbagai pengertiannya. Ada kalanya yang dimaksud sunnah itu adalah seluruh ajaran Islam itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Ya, jadi seluruh ajaran Nabi, seluruh ajaran agama ini, syariat-syariatnya itu disebut Nabi sebagai sunnah. Jadi ketika dikatakan Nabi dalam hal ini, misalnya hadis Nabi yang mengatakan faman raghiba an sunnati falaysa minni. Nabi berkata, barang siapa yang tidak suka sunnahku, maka dia bukan termasuk golonganku.
Nah, sunnahku di sini yang dimaksud adalah seluruh ajaran agama ini. Jadi kalau siapa yang alergi dengan agama, alergi dengan Islam, alergi dengan ajaran syariat Islam, maka kata Nabi dia bukan kelompok Islam. Nah, begitu. Ya, jadi yang dimaksud sunnah di sini adalah ajaran Islam keseluruhannya. Kemudian yang kedua, sunnah dalam pengertian sinonim hadis. Ya, hadis Nabi, sunnah Nabi ada kalanya sama maksudnya. Nah, ini kalau kita bicara tentang sumber-sumber hukum dalam Islam. Misalnya Nabi mengatakan, aku mewasiatkan meninggalkan kepada kalian dua hal, kalau kalian berpegang kepadanya tidak akan sesat selama-lamanya, ya kan? Nah, apa yang dua itu? Kitabullah wa sunnati, ya kan? Kitab Allah, Al-Quran dan sunnahku. Tentu yang dimaksud sunnahku di sini adalah sama dengan yang kita pahami secara umum dengan hadis-hadis Nabi. Jadi sumber hukum dalam agama ini ada dua, Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau ada orang yang menyerukan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, Sunnah yang dimaksud di situ adalah hadis-hadis Rasulullah. Nah, kemudian ada juga Sunnah dalam pengertian lawan dari bid'ah. Ya, lawan dari bid'ah. Nah, bid'ah itu nanti ada penjelasannya di ujung, tapi sedikit saja. Bid'ah itu tak ada dasarnya sama sekali dalam agama ini, baik secara khusus maupun secara umum, tak ada petunjuknya. Nah, ya, dan itu berkaitan dengan ibadah. Ya, kalau berkaitan dengan muamalah, kehidupan sosial kita, itu tentu tidak mungkin kita hindari. Tapi kalau dalam hal ibadah, mutlak kita harus mengikut. Itu namanya, kalau tidak ada dasarnya, itu namanya bid'ah. Kalau ada dasarnya, itu namanya sunnah. Nah, ya. Nah, kemudian sunnah dalam pengertian sebagai salah satu dari hukum Islam. Hukum Islam ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Nah, itu juga sebutannya sunnah gitu. Tentu yang dimaksud sunnah di sini adalah berpahala mengerjakannya, tidak berdosa kalau ditinggalkan. Nah, yang dimaksud oleh Rasulullah dalam hadis sebelum, ya, hadis ini, hadis yang sedang kita bahas ini, ya, berpeganglah kepada sunnah, tentu bukan sunnah yang 3 di bawah ini, 3 yang sejajar ini, tapi yang di atas. Bahwa yang dimaksud adalah seluruh ajaran agama ini yang sebagaimana ditempuh atau dijalankan oleh Nabi dan para sahabat-sahabat, khususnya Khulafaur Rasyidin. Itu yang dimaksud, ya. Jadi bukan sunnah dalam pengertian sekedar hadis-hadis Nabi atau sunnah Nabi yang merupakan perbuatan ucapan dia saja, tapi apa yang termaktub di dalam agama ini, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah, ya, bahwa bagaimana mereka mengamalkan ajaran agama ini, begitulah yang perlu kita lakukan. Jadi ketika Nabi menyuruh kita untuk mengikut beliau atau berpegang kepada sunnah beliau, dan begitu juga sunnah Khulafaur Rasyidin, karena apa? Karena beliau, mereka inilah yang betul-betul ditempa oleh Rasulullah sebagai sahabat-sahabat utama yang diwariskan ilmu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi dapat kita lihat di sini hadis Rasulullah, khilafatun nubuwah salasuna sanatan summa yu'tillahul mulka au mulkahu mayyasha milka au mulkahu mayyasha. Khilafah nubuwah itu selama 30 tahun. Kemudian Allah karuniakan kerajaan atau kekuasaan setelah itu kepada siapapun yang dikehendakinya. Nah, 30 tahun itu kita bisa lihat, ya, pengganti Nabi, ya, khilafah itu pengganti, ya, penerus Nabi itu 30 tahun, ya. Abu Bakar As-Siddiq dari mulai 632 sampai 634. Kalau kita lihat dari 632, ya, masa Abu Bakar memimpin sampai masa kepemimpinan Ali 661, itu lebih kurang 30 tahun. Ya, 30 tahun. Disitulah masa kekhalifahan itu. Makanya yang disebut Khulafaur Rasyidin itu hanya 4 orang ini. Ya, Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya, setelah itu tak disebut sebagai Khulafaur Rasyidin. Tetap sebut khalifah, tapi tidak termasuk yang disebut dengan Al-Khulafa'u Ar-Rasyidun, ya. Jadi ini istimewa lah, ya, dan mereka itu dibimbing oleh wahyu dalam kehidupannya. Makanya dalam khutbah Jumat itu selalu ikut saya tidak tahu kalau di sini biasanya di masjid-masjid tradisional itu,
Ya, sering sekali ketika khutbah Jumat, waradallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali. Ya, di masjid-masjid selalu tuh nama mereka itu. Allah, Muhammad, kemudian ada kalian Abu Bakar, Umar. Ya, itu saya kira berlebihan juga itu ya. Sebenarnya nggak perlu ada nama-nama seperti itu, tapi ya itu tunjuk kalau sekedar penghormatan boleh dimaklumi lah ya. Tapi sesungguhnya ketika Nabi mengatakan menyebut sunnah khulafaur rasyidin, karena ini tadi ya, bahwa mereka dibimbing oleh wahyu dan mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar tulus ikhlas dalam menjalankan perintah agama, dan mereka adalah orang-orang yang paham agama ya. Abu Bakar, Umar, apalagi Umar ya. Umar itu orang yang sangat dikenal cerdas dan berpikir revolusioner. Ya, revolusioner itu apa namanya Pak istilahnya? Ya, revolusioner itu berpikir cepat dan tepat gitu ya, dan tepat. Suatu ketika orang-orang mu'alaf itu menuntut Umar, kenapa mereka tak dapat bagian lagi ya zakat itu. Lalu Umar bilang, dulu kalian mendapat zakat itu karena kami umat Islam ini masih lemah, kami butuh orang banyak. Jadi yang baru-baru masuk Islam supaya kuat hatinya dikasih zakat. Gitu, supaya jangan mundur lagi gitu. Nah, sekarang Islam sudah kuat. Coba, cara berpikirnya kan hebat gitu. Sekarang Islam sudah kuat. Kalian mau terus Islam silakan, mau enggak juga enggak apa-apa gitu. Coba. Itu kan menunjukkan kecerdasan gitu, kecepatan dalam bertindak. Itulah Umar. Ya, ketika Nabi minta pendapat kepada Abu Bakar dan Umar tentang tawanan perang Badar, ini orang ini mau dibunuh saja karena tawanan ini adalah orang-orang yang dulu jahat kepada kaum muslimin, ya kan? Jadi kata Nabi kepada Umar dan Abu Bakar, ini mereka ini mau ditahan atau dibunuh saja. Kata Umar, bunuh sajalah. Dulu mereka jahat betul sama kita, kira-kira begitu ya. Nah, kata Abu Bakar, karena dia orangnya lemah lembut, Abu Bakar itu tak usahlah, mereka kan juga ada hubungan saudara dengan kita. Kan musuh-musuh Nabi di Mekah itu kan saudara-saudaranya juga kan ya. Nah, jadi kata Abu Bakar, tak usah, kita ambil sajalah tebusan dari mereka, kita minta tebusan sajalah, kan itu juga menguntungkan buat kita. Nah, lalu Nabi memilih pendapat Abu Bakar. Tak lama setelah itu turun ayat Allah mengkoreksi itu, ya, yang menyuruh bahwa jangan diambil tebusan tapi dibunuh. Coba, artinya pemikiran Umar itu dikonfirmasi oleh wahyu, ya, sehingga ada seorang berkata tentang Umar, kalau Umar lewat di jalan ketemu dengan setan, setannya minggir. Saking menunjukkan dia orang yang sangat tegas, orang yang sangat kuat dalam komitmennya terhadap Islam. Nah, ini makanya tokoh-tokoh seperti Umar ini yang sulit kita temukan sekarang ya. Orang yang siangnya betul-betul bekerja untuk umat dan malamnya beribadah kepada Allah. Jadi Umar itu komplit sebagai pemimpin, kira-kira begitu. Walaupun dia punya kesalahan-kesalahan juga ya. Dan Umar, satu saya kira yang perlu kita teladani dari Umar sebagai seorang revolusioner tadi ya, ketika pada masa Abu Bakar, tokoh panglima perang saat itu adalah Khalid bin Walid, dan itu sangat hebat dan dikenal oleh seluruh sahabat Nabi, sampai-sampai timbul fanatisme terhadap Khalid bin Walid ya, seolah-olah kalau sudah perang yang dipimpin Khalid pasti menang. Jadi Umar Umar melihat ini sudah mulai ada gejala-gejala seperti itu, ini tak baik ya, ini sudah tidak bagus. Maka ketika dia memimpin, dia copot itu jabatan Khalid bin Walid itu. Ya, orang-orang kaget gitu. Kenapa gitu? Padahal kita dipimpin oleh Khalid, kita mengalami kemenangan dalam perang. Tapi Umar mencopot itu. Kenapa? Karena dia sudah melihat ada gejala yang buruk gitu. Ketika orang-orang sudah mulai mengkultuskan Khalid bin Walid, itulah Umar. Jadi dia bisa melihat lebih jauh gitu ya, apa yang tidak dilihat oleh orang. Nah, begitulah pemimpin sebetulnya ya, dan kita sudah sulit menemukan pemimpin seperti itu kan. Nah, makanya masa-masa Khulafaur Rasyidin ini adalah masa-masa yang indah ya, setelah masa Rasulullah. Setelah itu sudahlah kacau kita ya, dan kepemimpinan sudah berubah, sudah tidak lagi melakukan prinsip-prinsip yang benar, tapi sudah banyak sekali penyimpangan-penyimpangan tentang itu
Saya kira kita bisa lebih banyak itu kalau kita membaca tentang sejarah kepemimpinannya dalam Islam. Baik, kemudian yang berikutnya ya, yang diingatkan oleh Rasulullah adalah tentang bid'ah. Ya, tentang bid'ah. Bid'ah itu secara lughawi, secara bahasa adalah sesuatu yang baru dan sebelumnya tidak ada. Jadi secara bahasa begitulah, apa saja yang baru maka itu bid'ah. Yang tidak ada contohnya pada masa lalu itu bid'ah. Handphone ini bid'ah, ya. Proyektor ini bid'ah. Karena dulu waktu sekolah, waktu belajar kita nggak pakai ginian, ya kan. Mikrofon ini bid'ah. Semua bid'ah, kan? Dan itu tidak masalah. Kalau yang dimaksud bid'ah secara bahasa, ya, sesuatu yang baru. Disebut juga dengan istihsan, ya, menganggap baik. Seperti yang dilakukan oleh Umar dalam mengumpulkan orang-orang untuk salat tarawih berjamaah. Dan Umar berkomentar sebaik-baik bid'ah adalah ini. Artinya dia memahami ini adalah hal yang baru dan ini baik gitu. Kira-kira begitu. Ya, jadi dari sini kemudian kita lihat bagaimana Umar menjelaskan itu dalam pengertian yang menurut bahasanya. Ya, ketika Ubay mempertanyakan ini kan tidak pernah terjadi. Iya, tapi ini baik kata dia. Ya, nikmatul bid'ah hadhihi. Nah, hal-hal seperti inilah yang perlu kita lihat dalam pembahasan tentang bid'ah. Ya, ada yang mungkin memahami bahwa tidak ada yang namanya bid'ah yang baik. Ya, kalaupun ada bid'ah yang baik dalam pengertian bahasa. Nanti kita lihat bagaimana komprominya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, secara syar'i, ya, secara hukum yang dimaksud bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama yang tidak sesuai dengan syarak. Ya, tidak sesuai dengan hukum, sumber hukum Al-Quran dan hadis Nabi, juga tidak sesuai dengan berbagai dalilnya, ya, dalil Al-Quran dan hadis Nabi. Maksudnya tidak ada pijakan sama sekali gitu, baik secara khusus maupun secara umum. Nah, kalau kita lihat prinsip-prinsip dalil itu dalam Quran itu dan dalam hadis, ada dalil itu yang umum, ada yang khusus gitu. Nah, yang umum ini artinya dia tidak merujuk secara langsung tentang apa yang diperintahkan atau yang dilarang di situ. Ya, berbeda misalnya Al-Quran mengatakan aqimus shalah, itu jelas, itu secara khusus perintah untuk salat. Tapi ketika disebut bahwa wazkurullaha zikran katsira, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak, itu kan umum sekali. Yang dimaksud zikir itu apa? Kan gitu. Ya kan, wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah pada waktu pagi dan sore. Itu kan umum sekali gitu. Nah, begitulah sifat Al-Quran dan hadis Nabi dalam menyampaikan perintah dan larangan. Kita menyebutnya dalil yang umum dan khusus. Nah, ada kalanya kita ketika merujukkan sesuatu kepada dalil itu tidak khusus gitu, umum dia. Dan itu juga tidak mengapa, walaupun tidak secara khusus atau dalam arti umum saja pun itu tidak dianggap bid'ah gitu. Ya, jadi banyak misalnya apa ya contohnya, ini menjadi perdebatan juga sebetulnya ya. Ini sudah cukup lama kita berdebat tentang bid'ah ini ya. Tapi sebetulnya bukan berarti tidak ada dalil, tapi ada sebagian yang tak menerima cara memahami seperti yang dipahami oleh pihak yang sana, maka timbullah persoalan gitu. Ya, timbullah persoalan. Sebetulnya semua punya dalil, walaupun dalil yang satu menganggap tidak ada dalilnya karena dia tak menerima cara pemahaman dalil kelompok yang di sini gitu. Ya, kenapa? Kesannya dalil itu tidak ada yang secara khusus tapi secara umum saja. Ya, supaya contohnya yang paling mudah seperti inilah. Ya, apa yang saya bilang gini ya. Pemahaman secara umum, dalil umum maupun dalil khusus misalnya ya. Ini apa hukumnya apa hukumnya yang gampang apa ya Pak? Tahlilan lah ya. Tahlilan itu kan menjadi perdebatan selalu ya. Nah, saya mau menyampaikan bagaimana sudut pandang masing-masing. Kelompok yang menganggap tahlilan itu tidak ada karena mereka menganggap tak ada dalil yang menunjuk tahlil. Tahlilan itu tak ada dalilnya.
Ya, tak ada ayat atau hadis Nabi yang menceritakan tentang tahlilan gitu. Nggak ada. Ya, secara khusus maupun secara umum menurut mereka gitu. Tidak ada itu tahlilan itu. Ya, kalau kita lihat Quran tak ada, kita lihat hadis Nabi nggak ada. Nah, itu satu. Nah, sementara pihak yang mengamalkan tahlilan itu menganggap tahlilan itu walaupun secara khusus tidak ada, tapi secara umum, ya, secara umum itu ada petunjuknya. Ya, ada petunjuknya dalam hadis-hadis Nabi. Misalnya hadis Nabi yang menganjurkan kita atau memberikan keutamaan buat mereka yang berkumpul-kumpul membaca, berzikir kepada Allah. Nah, seperti itulah pemahaman secara umum dalil itu. Ya, jadi artinya mereka memahami itu secara umum sehingga ini pun termasuk di dalamnya gitu. Nah, maka mereka menganggap apa yang mereka kerjakan ini ada dalilnya, makanya diamalkan. Nah, itu salah satu contoh lah. Ya, misalnya lagi apa? Apa hukumnya berziarah menjelang Idul Fitri atau menjelang Ramadan? Kan suka ya, menjelang Ramadan suka orang berziarah atau berziarah setelah Idul Fitri gitu, ya kan? Nah, kalau kita kelompok yang menganggap tidak boleh atau tidak ada tuntunan tentang itu, ya memang tidak ada dalil tentang itu gitu. Nggak ada anjuran berziarahlah kalian menjelang Ramadan, nggak ada. Ya, berziarahlah ketika hari pertama Idul Fitri, nggak ada. Nah, kelompok yang mengamalkan itu memahaminya secara umum dari hadis Nabi. Hadis Nabi mengatakan fazuruha, berziarahlah gitu, tanpa menyebutkan waktu dan tempatnya gitu. Nah, ketika tidak disebutkan waktu dan tempat, berarti kan kapan saja kan? Nah, maka dipilihlah oleh mereka waktu menjelang Ramadan. Nah, jadi sebetulnya ke sana arahnya. Jadi kita hanya berbeda dalam sudut pandang saja. Jadi cara memahaminya aja yang berbeda. Di satu pihak mengatakan tidak ada, di satu pihak lagi ada. Kalau kita pahaminya caranya begini gitu loh. Jadi sama persis seperti yang dulu kita pernah contohkan, ya. Ketika ada orang yang berdebat tentang sesuatu, ini ya, peci saya ini. Ya, peci saya ini Bapak bilang mampet atau bolong? Bapak melihatnya mampet atau bolong? Mampet gitu, ketutup gitu. Kalau saya bilang bolong gitu. Lalu kita berdebat, enggak, Bapak bilang ketutup, mampet, ketutup, mampet. Padahal kita beda secara mandangnya aja. Kalau Bapak berpindah ke tempat saya, Bapak akan melihatnya begini kan? Kira-kira begitulah perdebatan itu. Ya. Nah, yang betul-betul bid'ah itu, ya, ketika ada yang bilang ini bukan peci gitu, itu bid'ah banget itu. Itu, ya. Jadi apa yang terjadi selama ini sebetulnya hanyalah perbedaan sudut pandang sehingga saling tuduh menuduh dalam persoalan bid'ah itu. Kalau yang mau betul-betul bid'ah itu, mau baik yang khusus maupun yang umum, tak ada sama sekali pijakannya. Nah, itulah baru bid'ah. Ya, jadi dari sudut manapun dilihat tetap bid'ah lah. Nah, ya, tetap tidak ada, barulah bid'ah. Dan itulah yang disebut oleh Rasulullah dalam peringatannya, setiap bid'ah itu adalah sesat. Ya, jadi begitulah bentuk komprominya. Sebetulnya kalau menurut saya, ya, perbedaan itu adalah ketika melihatnya dari sudut yang berbeda. Ya, ketika berbeda dalam sudut pandang, maka hasilnya pasti berbeda. Ya, jadi ada satu pihak yang melihat tidak ada baik secara khusus maupun umum, tapi pihak lain menganggap sebetulnya masih bisa dilihat dari sudut ini. Yang paling gampang dilihat, kita terlepas dari mana yang benar atau tidak ya, kita bukan ahli untuk menetapkan itu. Saya hanya mau menyampaikan saja tentang azan di kubur. Ketika kita mau menguburkan orang, ada praktek azan nggak di sini? Ada. Nah, itu kan menjadi perdebatan. Ya, itu menjadi perdebatan. Di satu pihak mengatakan itu bid'ah, di pihak lain mengatakan tidak, katanya. Ya, ada petunjuknya secara umum lah, walaupun secara khusus tidak. Ya, tidak ada secara khusus itu artinya betul-betul petunjuk dari Nabi, praktek-praktek dari sahabat. Dulu pernah ada sahabat yang kalau mati dikuburkan, lalu ada yang azan. Itu memang tidak ada. Itu namanya secara khusus. Nah, secara umum boleh jadi ada menurut pihak yang mengamalkan. Menurut yang tidak mengamalkan, tidak ada itu mengazankan orang kalau sudah mau dimakamkan. Nah, oleh yang mengamalkan difahami lagi dari sudut yang lain. Ya, mereka melihat misalnya
ketika seseorang lahir diazankan, ya, ketika dia mau meninggalkan alam masuk kepada dunia, maka dia baik diazankan juga ketika meninggalkan dunia. Itu cara fikirnya, ya, itu dalilnya. Kemudian menurut mereka juga bahwa azan itu adalah sebuah syariat yang tidak mutlak hanya untuk sholat, tapi juga untuk sesuatu yang sifatnya momen-momen besar, ya, seperti kebakaran, seperti banjir, kan sudah kan kita azan. Kemudian seperti bepergian, begitu. Nah, lalu kenapa orang yang dikubur ini sebelum ditanam, sebelum ditimbun, disunahkan diazankan? Karena dia seperti melakukan perjalanan yang jauh. Begitulah cara mereka memahami, gitu. Iya kan? Begitulah cara mereka memahami. Maka oleh yang tak setuju dengan cara paham begini, dianggapnya itu adalah bid'ah, gitu. Nah, sementara pihak lain yang menganggap ini bukan bid'ah, ini ada dasarnya, walaupun secara umum. Itulah yang terjadi. Ya, Bapak mau pilih mana yang benar atau yang salah, tergantung, terserah Bapak lah mau mengamalkan atau tidak. Iya kan? Iya kan? Jadi kalau kita orang yang memang berprinsip, kayaknya, disitulah baru tanya hati, kayaknya nggak cocok ini. Iya kan? Nah, kalau begitu silakan. Nah, tak apa-apa. Cuman yang perlu kita hindarkan adalah perdebatan-perdebatan di saat yang tidak tepat. Ya, saya pernah ketika menghadiri pemakaman, lalu keluarganya mengazankan jenazah yang mau ditanam, bapak-bapak menyenggol saya, "Ustaz, gimana tuh hukumnya itu?" Di makam itu dia nanya ke saya tarik dia, saya geser jauh-jauh dari makam itu. "Pak," saya bilang, "tidak saatnya kita menjelaskan hukumnya di sini," saya bilang. "Ini bukan tempatnya," saya bilang. Nah, kalau mau bertanya nanti di majlis taklim. Kadang-kadang begitu, selalu menimbulkan ribut ketika orang tak tahu momennya. Ya, memperdebatkan hukum tahlil di saat orang tahlilan. Ditahlilin kita nanti jadi. Ya kan? Jadi itu yang sering sekali timbul persoalan, ya. Jadi tentang bid'ah ini penjelasannya seperti itu, dan ini bukan penjelasan orang-orang biasa. Ya, ulama-ulama terdahulu sebetulnya sudah menjelaskan kemungkinan pemahaman seperti itu. Ya, Imam Asy-Syafi'i misalnya, ya, seperti dalam mengomentari ini, beliau mengatakan al-muhdatsatu minal umur darbani. Hal-hal yang baru dalam agama ini ada dua. Yang pertama, ma uhdisa yukhalifu kitaban au sunnatan au asaran au ijma'an. Yang diada-adakan atau hal yang baru yang bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah Nabi, atau asar dari sahabat-sahabat Nabi, atau kesepakatan para ulama-ulama, para sahabat. Jadi bertentangan dengan ini semua barulah disebut dengan bid'ah. Ya, fahadhil bid'atud dalalah, inilah bid'ah dalalah ini. Ya. Nah, sedangkan wa ma uhdisa minal khairi la khilafa fihi liwahidin min hadza fahadhi muhdatsatun ghairu mazmumah. Dan apapun yang bertentangan, yang diadakan, yang baru, hal-hal yang baik yang tidak bertentangan dengan kitab sunnah dan ijma' sahabat, maka fahadhihi muhdatsatun ghairu mazmumah, ini adalah hal-hal baru atau bid'ah yang tidak dianggap buruk. Itulah baru muncul istilah bid'ah hasanah. Jadi sebetulnya bid'ah hasanah itu adalah praktek-praktek yang sebenarnya ada rujukannya, baik secara khusus maupun bukan secara khusus, yang secara umum ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, jadi kita harus membedakan, sebagai kalimat akhirnya di sini kita harus membedakan. Ada sesuatu yang bertentangan, hal baru yang bertentangan, ya, ada hal yang baru tidak bertentangan. Bagaimana bisa tidak bertentangan? Karena memang tidak ada ketentuannya, sehingga hal yang baru itu bukan disebut bertentangan. Kalau bertentangan ada ketentuannya tapi dilakukan yang sebaliknya, berarti bertentangan namanya. Itu yang tidak boleh. Ya, kalau kita katakanlah duduk mengaji seperti ini, ya, duduk mengaji seperti ini, pakai laptop, pakai komputer, pakai proyektor, duduk seperti ini Bapak, ini bid'ah. Ini hal yang baru, jangan sebut bid'ah dulu. Ini hal baru enggak? Hal baru tapi tak bertentangan gitu. Ini hal baru tapi tidak bertentangan. Tak ada yang kita langgar gitu. Karena memang tak ada ketentuannya tentang ini. Nah, begitu kira-kira. Kalau yang kita langgar itu misalnya, ya, habis subuh kita sholat sunnah, itu bid'ah. Ya, kenapa? Karena memang tidak ada ketentuan tentang itu dan dilarang Nabi gitu.
Tidak ada sholat setelah sholat subuh. Lalu kalau ada orang sholat sunnah setelah sholat subuh, berarti dia bertentangan dengan apa yang ditentukan. Jadi ada yang bertentangan, ada yang sebetulnya tidak bertentangan karena belum ada aturannya. Dan itulah yang dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i, hal-hal baik yang tidak bertentangan itu, ya, sesuatu yang sebetulnya ada pijakannya secara umum. Nah, inilah yang diingatkan oleh Rasulullah. Mengapa kita perlu mengingatkan ini? Ya, diingatkan oleh Rasul karena kalau dibuka kelonggaran orang mengada-ngadakan praktek beragama akan rusak agama. Tak ada lagi keasliannya dan itu berbahaya. Ya, dan itu yang diingatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira demikian. Sebelum kita simpulkan, mungkin ada pertanyaan, silakan Pak.